Saya Cendra dari Mark Design. Kami adalah biro web development di Indonesia dan telah berkiprah di dunia web development lebih dari 20 tahun. Saat ini kita akan membicarakan untuk sebuah masalah yang sering sekali ditanyakan oleh pelanggan kita dan customer kita antara Google atau Instagram. Nah, kita akan membahas perbedaan dari segi bisnis. Apakah yang cocok buat Anda, Google atau Instagram? Kita akan mulai membahas dari sisi konsumen behavior dan sisi industrial behavior. Konsumen melihat Google dan konsumen melihat Instagram, ini adalah dua jenis pemirsa yang berbeda. Kita melihat konsumen yang melihat Google adalah mereka pelaku bisnis, pelaku industri yang sedang di dalam masa operasional kerjanya atau di luar masa kerjanya, di luar jam kerjanya, tapi sedang mencari informasi. Mereka mencari informasi apa yang dibutuhkan. Mencari supplier. Sebuah perusahaan membutuhkan botol plastik, mereka mencari pabrik plastik yang ada di Jakarta. Mereka mencari selang pipa karet, mereka mencari sumber bahan makanan, komoditas, apapun itu, urusan-urusan B2B, mereka akan melakukan pencarian di Google. Nah, itu kita melihat Google sebagai tempat direktori. Jadi perbedaannya adalah di sini ketika kita beriklan di Google, iklan di sini adalah sebuah hal yang sangat penting. Karena ketika seorang pencari melakukan pencarian berdasarkan kata kunci, menemukan bisnis itu, yang dia rasakan adalah dia senang, dia merasa, oh, saya telah berhasil mendapat listing yang saya mau. Itu adalah konsumen behavior yang mencari di Google. Nah, sekarang kita melihat konsumen behavior yang ada di Instagram. Oke, kita perlu tahu di sini bahwa Instagram adalah entertainment channel. Instagram di sini digunakan mostly untuk hiburan. Instagram di sini dilakukan orang di masa di luar kerja mereka. Ketika kalian ada karyawan yang sedang kerja di kantor, kemudian mereka browsing main Instagram, pasti ditegur kan? Karena itu adalah entertainment. Itu ada perbedaan ya. Jadi kita kalau melihat market konsumen yang datang ke Instagram ini, mereka mencari hiburan, mereka orang yang santai. Di sini iklan itu mengganggu. Iklan di Instagram ini sebuah hal yang ingin Anda skip. Iklan di sini adalah sebuah pemaksaan. Sama seperti kalau kalian melihat Instastory, melihat posting-posting yang menarik, tiba-tiba harus disela oleh iklan. Kalau zaman dulu kita melihat di televisi, kita benci banget sama iklan. Karena iklan mengganggu jamnya kita menonton film kita. Itulah Instagram. Instagram adalah channel hiburan. Ketika iklan itu menarik, justru itu akan mendatangkan profit buat pengiklan. Ketika iklan itu bukan satu hal yang informatif buat mereka, mereka kesel dong. Contohnya, kita perusahaan yang menjual gasket, kita menjual valve, kita menjual pipa-pipa stainless, kita menjual hal-hal yang berurusan dengan industri. Pas lagi browsing di Instagram, lihat-lihat makanan enak, tiba-tiba keluarlah iklannya valve, iklannya pipa, iklannya lem, iklannya penjualan suku cadang. Hal itu bukan satu hal yang tepat. Itulah perbedaan antara Instagram dan Google. Jadi kita perlu tahu yang mana yang cocok untuk kita. Jangan karena semua orang pada beriklan, ayo masukkan bisnis Anda di Instagram. Kalian merasa bahwa, oh, saya nggak mau ketinggalan.
Nah, itu yang perlu Anda pikirkan dulu. Oke, berikutnya kita akan membahas Instagram versus Google dari sudut pandang industrial behavior. Kita bicara soal pabrik yang memanufaktur sebuah perangkat yang digunakan oleh pabrik lainnya. Sudah menjadi sebuah kebiasaan bahwa mencari di Google menghasilkan result yang sangat banyak. Di sini konsumen behavior adalah mencari Google sebagai directory. Jadi pelaku bisnis di sini mereka pasif menunggu untuk dicari. Jadi bedanya adalah kita harus terlisting supaya ketika kita dicari lewat kata kunci tertentu, kita muncul. Ketika di Instagram beda. Industrial behavior di Instagram di sini adalah tidak ada orang yang mencari bisnis Anda. Tidak ada orang yang mencari supplier A, supplier B, supplier C. Yang ada adalah Anda aktif beriklan untuk mengganggu entertainment-nya dia sehingga produk Anda dilihat. Itu perbedaan secara industrial behavior dari sisi pengusaha. Nah, yang mana yang lebih ampuh? Oke. Dua-duanya sama ampuh tergantung dari sudut pandang dan bisnis apa yang Anda lakukan. Kalau kita bicara soal leads, datangnya kesempatan versus banyaknya iklan, di sini yang perlu Anda perhatikan adalah conversion rate. Nah, kita bisa bicara bahwa iklan yang dipush, iklan yang didorong oleh sebuah perusahaan hingga sampai berbuah menjadi sebuah sales membutuhkan perjalanan yang sangat panjang. Jadi kita harus bedakan dulu ya. Ini pertama kita bicara soal iklan, yang kedua kita bicara soal listing. Iklan kita harus bicara beriklan di Instagram 100.000 viewers. Dari 100.000 viewers, berapakah yang akan masuk dan klik? Dari berapa yang klik itu 10% aja udah bagus sekali. Biasanya 1%. Nah, 1% dari 100.000 adalah 1.000. Dari 1.000, berapakah yang benar-benar akan kontak? Katakanlah dari yang 1.000 yang akan kontak ada 10%. Berarti kan 100. Dari 100 yang kontak, berapa yang terconvert menjadi sales? Oke, sekarang kita berbicara soal conversion rate dari pemasangan iklan maupun SEO di Google. Kalau Anda beruntung memiliki posisi yang bagus di ranking dari Google Anda, maka di sini Anda selalu siap melayani siapapun yang mencari Anda. Jadi ketika ada orang datang mengetik sebuah kata kunci, perusahaan Anda muncul di sana. Bedanya dengan iklan adalah orang ini yang mencari, mereka udah tahu. Mereka udah tahu apa yang akan mereka cari. Dan mereka serius, mereka mau membeli. Bukan mereka dihasut untuk membeli, tapi mereka memang datang untuk membeli. Hal ini adalah membedakan sangat drastik di mana conversion rate di Google sangat bagus. Oke, ketika mereka melihat sebuah listing yang mereka sukai, dari 10 orang, 10-nya udah jelas pasti betul mereka niat cari. Bukan 10 orang yang diajak untuk ayo mampir. Jadi di sini dari 10 orang ini prosentase untuk mengkontak bisa dibilang 90%, 95%. Nggak ada kan orang yang buang-buang waktu hanya cari di Google untuk nothing. Nah, dari 95%, 90% ini, oke katakanlah 80%, 8 orang dari 10 ya.
Berapa yang goal? Nah, itu tergantung perusahaan Anda. Kalau harga cocok, langsunglah goal. Itu di sana adalah pembeda utama antara eksistensi kita di Google dan eksistensi kita di Instagram. Nah, sekarang kalau kita bilang bisnis apa yang mutlak ada di sini, kita boleh bilang Google, which is World Wide Web Search Engine, kalian mutlak harus ada di Google. Semua industri, semua bisnis mutlak harus ada di Google. Bisnis kecil, bisnis apapun itu, restoran, ketika kalian tidak ada di Google, artinya tidak ada di dunia ini. Di masa pandemi COVID-19, di mana market benar-benar tergerus, yang bisa survive hanyalah mereka yang terlisting di Google, mereka yang bisa dicari di Google. Oke, nggak semua orang punya Instagram, nggak semua orang punya Facebook, tapi Google ini adalah bahasa internasional. Oke, sekarang kita bicara mengenai apakah bisnis Anda memerlukan Google atau Instagram, baik jika kalian ini industri, B2B, atau lifestyle dan retail. Oke, jawabannya memang kebutuhan sangat berbeda, keperluan sangat berbeda, tinggal skala prioritas Anda yang perlu Anda pikirkan. Ketika bisnis Anda adalah B2B dan industri, supply, skala prioritas harus ada di website terlebih dahulu, Google harus dikedepankan. Tapi jika kalian industrinya ada di bidang lifestyle and retail, maka Google boleh menjadi nomor 2 dan Anda mengutamakan Instagram. Tapi kombinasi yang paling sempurna adalah kedua belah pihak maupun industri B2B, industri consumer good, sama-sama memiliki keduanya. Semakin banyak channel, maka semakin banyak opportunity. Kita bicara tentang bisnis retail, lifestyle. Mereka mencari konsumen, jelas ada di Instagram. Tapi Instagram sangat penting buat industri B2B, supply, untuk pencitraan, untuk image. Jika Anda sudah memiliki pencitraan yang baik di Instagram, pandangan orang terhadap Anda sangat bagus. Terutama jika Anda memiliki loyal customer yang follow account Anda, maka hal ini akan menjadi media untuk follow up. Media untuk merasakan kebanggaan karena memilih Anda sebagai rekan. Nah, sekarang kita berbicara soal Google. Apakah mutlak buat fashion dan lifestyle? Memang prioritas adalah nomor 2, tapi jika Anda sebagai merek besar seperti Nike, Adidas, Zara, H&M, apa yang terjadi jika Anda tidak memiliki website? Tentunya hal tersebut sangat tidak bonaviditas dong. Oke, sekian dari penjelasan saya. Sampai ketemu di video yang lain. Saya Cendra dari Mark Design. Thank you.